Bapak, Rusdin. Ibu kemarin yang sempat anaknya jadi korban Ibu, Ibu mungkin bisa diceritakan kemarin tuh sampai seperti apa Ibu sampai bisa terkena itu? Kejadiannya kan jam 5 pagi, kita belum bangun. Jadi masih tidur toh, tiba-tiba langsung goyang. Jadi Tapi saya potong sedikit, kan begini. Saya punya anak ini kan ada 6, 3 perempuan, 3 laki-laki. Tapi yang 2 perempuan ini tinggal sama nenek kandungnya. Saya punya mertua. Posisi saya punya rumah kan, rumah di belakang itu kan baku dekat dengan mertua, dia jarak sekitar 5 meter lah. Saya kan rumah kayu, mertua ini rumah beton. Nah, pas gempa kaget saya, kasih bangun istri sama anak ini kan di bawah rumah kan ada 4 orang. Nah, tapi karena lampu langsung mati, kabel terputus semua, saya takut kena strom. Tapi saya sempat bilang sama mamanya, cepat pergi lihat itu Rahana yang meninggal itu tuh. Pengaruh panik juga karena mati lampu, takut strom. Saya masih juga cari senter karena gelap. Tapi pas saya mau lari keluar ke atas, saya sudah itu dinding rumah sudah rubuh. Tapi saya lari terus dengan mamanya ini lari. Tapi pikiran saya itu masih berpikir itu anak masih dalam runtuhan itu. Akhirnya saya cari. Saya masih bingung. Tapi memang saya tahu sebenarnya arah tempat tidurnya mereka tuh. Begitu saya pindah arah ke selatan, saya cari, saya dengar suaranya. Dia menangis. Padahal di dekat saya juga berdiri. Saya begitu cari, saya angkat ke batu, saya dapat tangannya. Posisi saya dapat tangan, saya tarik dia. Debu bata itu. Tapi saya lihat juga ada bocor sini. Tapi waktu itu saya langsung bawa lari dia pakai motor ke gunung. Kan masih bingung saat itu toh. Akhirnya saya pikir lukanya tidak separah itu, hanya darah. Setelah lama-lama kita lihat, begitu saya gendong dia balik, ada mencret darah tuh, semprot. Ada cairan putih keluar. Saya tinggal di mamanya, saya cari bantuan medis. Saya lari ke rumah sakit ini, tapi rumah sakit rubuh. Orang pada tidak ada semua di kampung. Saya bingung mau kemana ini. Kita diam saja di situ, di tempat pengungsian tadi. Di pinggir jalan. Pas tidak ada lama orang panggil, dia bilang pergi ke atas, akan ada bidan katanya. Ada bidan di atas gunung. Pakai mobil ke atas. Iya, ke atas. Tidak lama bidan dokter bilang ini harus ke pengungsian di sana, tempat posko katanya. Padahal ada posko di sini. Tapi jauh tuh. Sampai di situ dokter bilang, mama karena ini alat medis tidak lengkap, jadi mama harus terima keadaan. Dia bilang karena kepalanya ini bocor, kita mau jahit tidak bisa. Ya terima. Berarti waktu dibawa ke sana sempat masih ada nyawanya Mama? Ada. Meninggalnya berarti ketika di jam 3 sore. Dari kejadian sampai jam 3 sore baru meninggal. Kalau medis sedikit cepat mungkin masih bisa. Kan begini ceritanya Pak, ini saya cerita jujur saya toh. Waktu sampai di atas mereka infus kan. Tapi mereka tidak lihat ini ada bocor kepalanya. Bocor kepala itu ditutup pakai kain supaya jangan keluar dagingnya. Tapi ini bidan tidak lihat. Disuruhlah mereka pusing cari benang jahit. Ada juga apotek sini. Ada apotek tuh, ajak saya pergi cari sama di runtuhan sana cari benang. Saya lari ke sini karena mau jahit anak ini. Ternyata sampai di atas sudah ambil alatnya. Tapi ini dokter yang pas pergi dokter mau jahit, ternyata buka begini pernah bocor. Itu baru ditahu ada bocornya. Jadi pendarahan terus ini, mereka tidak lihat darah ini keluar terus karena mereka tidak buka alasnya. Begitu. Setelah tahu bocor itu baru ada dokter mau jahit, larang, jangan jahit nanti keluarganya marah. Mereka bilang harus ke Borong. Nah, tapi kita kan linglung, mau ke Borong. Sementara sekarang nggak mau pergi pakai apa? Mereka kita bilang, tidak punya uang, rumah bilang, sudah hancur. Jangan sampai kita mau pergi, tidak ada jalan, mereka bilang jangan sampai jalan putus. Jadi dokter karena belum ada komunikasi saja dari sana. Ini karena pendarahan baru. Jadi kita pasrah saja. Pasrah sampai kemarin. Dia pergi. Saya kira mereka ini langsung lihat ini luka ini ditutup dulu kan. Kita kan dilihat dulu tuh. Infus itu selama berapa jam, tapi luka itu masih kami tutup pakai kain. Kami kan tidak tahu. Ya sejak dari sana memang tidak tahu itu. Kan sudah di tangan medis ya. Kami pas tahu saja di medis tuh. Begitu. Pas mau jahit baru dibuka ada bocornya tengkoraknya sampai keluar dagingnya. Jahit itu sudah 3 jam. Baru ada penyampaian dari dokter tidak bisa jahit. Jadi hanya menunggu saja. Ya pasrah sudah mau bagaimana.